pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita boleh ada di tempat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Sebab itu saya mengajak kita semua mari bangkit berdiri. Kita mau sehati sepakat berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang Engkau jadikan bagi setiap kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata. Kami boleh ada sampai dengan saat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Sebab itu Bapa, tahirkan setiap kami yang datang, bahkan kami yang melayani Engkau. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami tahu kami berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, sebab itu kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami mau datang memberi yang terbaik untuk Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Terimalah setiap ucapan syukur kami ya Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu.
Setiap jemaat saat ini berdiri, sama-sama katakan sekali Yesus. Sekali Yesus selamanya harapanku. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Biar jemaat sendiri katakan sekali. Kami nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Karena kasih-Nya. Oh Yesusku. Yesus
nyatakan Kau Tuhan yang besar. Kami nyatakan Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Apapun musim hidup yang sedang kami alami, apapun keadaan yang sedang terjadi, kami mau tetap taruh pengharapan kami hanya padamu, Yesus Tuhan. Kau yang lihat setiap hati kami ya Tuhan, seberapa kami haus dan lapar akan Kau. Kau yang melihat setiap hidup kami, seberapa kami bergantung padamu. Sebab itu kami mau nyatakan lebih lagi, hanya Kau Yesus satu-satunya Tuhan, dan tak akan tergantikan dengan yang lain, hanya Kau Tuhan. Kami memilih untuk tetap percaya, kami memilih untuk tetap setia, kami memilih untuk tetap berharap hanya kepada-Mu Tuhan yang hidup. Kami tetap mau setia ya Tuhan, apapun yang sedang tergoncangkan, kami mau ambil keputusan untuk tetap ikut Kau. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebab waktu kami memilih untuk menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami, kami tahu saat itu pula hidup kami bukan lagi menjadi milik kami ya Tuhan, tetapi sepenuhnya menjadi milik-Mu ya Bapa. Pimpin setiap jalan hidup kami, pikiran kami, perkataan perbuatan kami ya Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu.
ku rindu. Mari nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Bersyukur sebab Engkau sudah memilih setiap kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu yang berharga. Sebab itu kami mau lebih lagi nyatakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kami yang percaya. Kami mau lebih lagi bersuka cita hanya di dalam nama Yesus. Mari semua jemaat yang siap bersuka cita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Seperti tema bulan Maret ini diberikan oleh Bapak Gembala. Kalau kita diperhadapkan dengan berkat dan kutuk, pilihlah berkat supaya kita tetap hidup. Amin. Boleh bilang kanan kiri, pilihlah berkat. Pilihlah berkat. Sebab hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan diberkati
sampai keturunan selanjutnya. Amin. Boleh sama-sama lebih lagi. Tepuk tangan yuk. Katakan, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan apa saudara? Dia akan menikmati. Amin, percaya. Yes, hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu. Banyak yang percaya sudah diberkati Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara tinggi. Boleh tengok kanan kiri depan belakang. Sama-sama kita katakan, curahkan berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu. Beri. Kasih ke kanan kiri depan belakang. Jemaat sendiri katakan, berbahagia. Boleh lebih keras bagi Tuhan. Amin. Berbahagialah. Dia akan apa saudara? Hari ini. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Amin. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Mari Bapak Ibu curahkan kanan kiri. Tuhan melimpah atas setiap saudara-saudara kita. Amin. Curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus, curahkan berkat-Mu, curahkan boleh lebih keras bagi Tuhan kita. Amin. Di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan sekali lagi katakan, curahkan berkat-Mu. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita yang ajaib.
Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Yang sepakat katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena apa saudara? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, aman. Karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat kami ya Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau sumber kuatku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan, Kau sumber kuatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Biar musik puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Yesus, boleh lebih keras bagi Tuhan yuk. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, haleluya. Dengan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Sebab Tuhan memilih setiap kita dengan cita-citanya Tuhan, dengan tujuan Tuhan yang mulia. Amin. Kadang-kala kita merasa bahwa cukup hanya dengan percaya saja, tanpa melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Seperti itu sudah cukup. Tapi saudara, ternyata kata percaya itu gak cukup loh. Buat saya pribadi ya. Artinya bukan percaya ketika mengaku Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bukan itu maksud saya. Tapi seringkali ketika kita ada badai, kita ada masalah, kita bilang Tuhan aku percaya. Tapi ada satu kata lagi yang sebenarnya kita harus belajar, saya terutama. Bagaimana saya mempercayakan hidup saya di tangan Tuhan. Mungkin kita selama ini selalu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan harta benda kita, mengandalkan koneksi kita. Dan kita hanya bilang, saya percaya kepada Tuhan, tapi kita sibuk mencari jalan keluar sendiri. Kata mempercayakan saudara adalah belajar untuk menaklukkan yang kita rasa itu jalan yang terbaik, tapi kita lebih memilih untuk membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Tidak mudah, perlu latihan, perlu diizinkan melewati badai. Karena orang gak akan pernah lulus ujian ketika tidak akan dikatakan lulus kalau tidak ada ujian. Buat saya kata percaya dan mempercayakan itu adalah dua hal yang berbeda dan sangat meaningful. Seringkali saya bilang saya percaya Tuhan, tapi saya masih khawatir. Seringkali saya bilang saya percaya Tuhan, tapi saya masih takut. Saya berusaha untuk mencari cara dengan kekuatan saya sendiri. Tapi saya diingatkan bahwa waktu saya belajar Tuhan, saya mempercayakan hidupku sepenuhnya. Mau apapun musim hidupku, mau apapun badai yang sedang ku alami, yang satu hal yang ku tahu, Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang menolong, dan Tuhan yang membuka pintu untuk setiap hal-hal yang tidak bisa kulalui. Karena aku tahu Tuhan di dalamku dan aku di dalam Tuhan. Berapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu, engkau yang mau belajar untuk mempercayakan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tapi percayalah, rancangan Tuhan yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang menghidup
pilih. Shalom semuanya, ada sukacita. Ya, terima kasih ya buat kesempatan. Ya, saya di Bali, saya bilang Pak, kalau saya ada pesta di Bali, nanti minggunya ya. Saya sudah 2 hari di Bali karena ada teman punya anak menikah ya di Bali 2 hari. Nah, hari ini saya dapat rema bahwa bagaimana pilihan hidup ya. Seringkali kayak lagu tadi kita berkata gampang ya, setia sampai mati gitu ya. Belum aja sampai mati setia aja, waktu diproses Tuhan sudah banyak yang ngomel. Ya, lagu ini setia sampai mati apapun yang terjadi. Wah, waktu kita nyanyi lagu ini dalam keadaan uang semua usaha lancar, keadaan baik-baik, kita nyanyi lagu ini gampang saudara. Ya, kenapa? Karena semua dalam keadaan baik-baik. Orang setia itu enggak gampang, makanya Tuhan bilang nih, makasih Pak. Tuhan bilang gini, apakah aku dapati orang-orang yang setia? Hai hambaku yang setia. Di dalam kehidupan ini kemarin ada seorang jemaat saya bersaksi ya, moga-moga kesaksiannya boleh diposting. Dan dia waktu dalam keadaan kesaksian itu dalam keadaan yang sangat terpuruk, tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia bilang gini, saya hidup dalam keluarga hamba Tuhan. Mama, papa saya seorang hamba Tuhan. Saya mulai 4 tahun sudah melayani Tuhan jadi singer. Kalau orang bisa belek darah saya, ini darah pelayanan. Saya mulai kecil hidup tidak aneh-aneh, hidup belajar takut akan Tuhan. Tapi kenapa kehidupan yang dia lewati, dia menikah, ya sudah menikah masalah. Suami error, ya sudah suami error, keuangan error, ya yang awalnya suami baik-baik pelayanan error, keuangan error, tiba-tiba suami dipulihkan, bukan dipulihkannya dalam keadaan baik, suami sakit penyakit, akibatnya sakit. Setelah dipulihkan Bu Eli berharap saya bisa melayani suami, saya tetap memberi yang terbaik, dia sakit saya melayani, tapi Bu Eli tiba-tiba dia bercerita waktu itu, dia divonis gagal ginjal kronis. Stadium 4, bayangin orang sakit melayani orang sakit, tidak gampang. Uang dalam masalah. Dan ketika dia dalam proses pengobatan, bukan pengobatannya selesai, waktu dia kesaksian, stadiumnya naik 5. Dia harus cuci darah 1 minggu berapa kali, saya enggak tahu 2 kali atau berapa. Itu buat kehidupan dia enggak mudah. Dan dia bilang gini, Bu, darah pelayanan. Ya, waktu kesaksian dia bilang darah pelayanan. Tapi kalau lihat sama darah pencuri, kok enak yang darah pencuri daripada darah pelayanan? Jujur, ada banyak orang yang hari-hari ini mempertanyakan. Tapi percayalah kehidupan saudara hari ini sedang dinilai Tuhan.
mana yang setia. Orang kalau setia Tuhan beri sesuatu itu tidak bisa dilihat kualitas setia. Saudara percaya, kalau dalam hidup saya, ketika saya mengerti firman, waktu Tuhan bilang gini, ditolong gak ditolong ya harus setia. Karena aku sudah setia kasih nyawa kok buat kamu. Kamu bisa enggak balas nyawa? Misalnya saudara dikasih syarat. Kalau mau mati harus kasih nyawa dulu buat Tuhan Yesus. Kira-kira saudara dalam kehidupan ini enggak fair ya. Kalau saudara hari ini cuman diizinkan proses ngalami kerugian, kehilangan yang enggak sampai nyawa, saudara sudah marah sama Tuhan. Waktu Tuhan bicara itu dalam hidup saya bilang iya ya Tuhan. Kita ini enggak boleh nuntut apa-apa, setia sama Tuhan. Setia titik, diberkati, mau ditolong, mau dalam hal ini proses. Percayalah setiap kita yang mengalami proses sampai bertubi-tubi. Kira-kira Tuhan kurang kerjaan enggak buat orang yang kesaksian darah pelayanan? Enggak. Tuhan mau tunjukkan bahwa sampai akhir hidupku sekali Yesus tetap setia. Amin. Enggak ada orang. Dan waktu pulang dia samperin saya, Bu, doakan suami saya. Karena saking susahnya hidup, saya tetap setia. Tapi suami saya mulai melenceng. Mulai cari cara dunia. Lihat ya, ada banyak orang ketika setia memikul salib, ketika dalam penderitaan salibnya dilepas ganti pikul dosa. Berapa banyak orang mulai jalan korupsi, orang Kristen. Saya pelayanan di penjara. Saya bilang gini, kenapa penjara hari ini penuh? Iya Bu, yang masuk bukan orang yang aneh-aneh, yang koruptor, yang pemalsuan tanda tangan dan sebagainya. Semua orang Kristen loh saudara. Orang Kristen bakal ada satu yang saya kaget. Orang yang sudah melayani Tuhan sejak kecil bisa memberitakan firman. Kenapa? Karena sulitnya hidup mereka menjual Yesus ganti pikul dosa. Itu sebabnya hari-hari ini pilihan hidup di akhir zaman saudara tidak bisa jadi orang abu-abu. Tidak bisa satu rohani, satu rohana. Saudara kalau hari Senin sampai Jumat rohana, Jumat, Sabtu, Minggu, karena Minggu mendekati hari Sabat, hari kudusnya Tuhan, saudara rohani. Orang yang posisi seperti ini, percayalah, suatu kali ketika kita pulang ke rumah Bapak, posisi saudara hati-hati. Kita merasa bahwa kita kenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi yang jadi pertanyaannya, Yesus kenal enggak saudara? Yesus kenal enggak? Suatu kali saudara pulang, saudara bilang gini, Tuhan aku bernubuat demi namamu, aku membangun gereja demi namamu, aku melayani Tuhan, aku memberi suaraku, aku mengabarkan kabar Injil. Tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal. Jangan pernah bangga jadi anak Tuhan yang berkata, aku kenal siapa Yesus. Yesus mati, juru selamat. Tapi jadi pertanyaannya hari ini, kalau pilihanmu tidak jelas, engkau masih hidup dalam persimpangan antara rohani dan rohana, jelas suatu kali firman Tuhan berkata, jika engkau suam-suam kuku, suatu kali engkau akan dimuntahkan. Amin. Makanya hidup jangan main-main, ini sudah akhir zaman. Lihat ya keadaan di dunia ngeri saudara. Hidup gak bakal tambah enak. Saudara lihat kita hidup di negara kita aja, lihat orang-orang yang kaya mulai tumbang semua. Orang-orang yang kaya punya rumah mewah, itu semua rumah disekolahkan saudara. Rumah disekolahkan, saya punya satu kenalan yang hebat. Dulu kayanya luar biasa, dia punya rumah. Itu di daerah, di kota tempat tinggal saya, 1 meter zaman dulu itu sudah ratusan juta. Dan dia punya rumah 1000 meter lebih, rumah mewah. Orang gak mungkin mikir kok dia habis. Dulu dia punya supir banyak, supir kemana-mana. Sekarang jadi supir Grab, berbalik.
Dulu supir tanya, Pak mau kemana? Sekarang dia yang tanya, Pak mau kemana? Itu realita kehidupan. Ada banyak orang yang mulai dibongkar zona kenyamanannya yang gak serius sama Tuhan. Supaya kita belajar serius. Makanya bersyukur saudara yang lagi dalam mengalami proses. Pilihan hidup kita hari ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Supaya di dalam kehidupan ini hanya sesaat. Saudara nanti suatu kali saudara mau pilih mana? Hidupmu enak, nyaman tapi saudara tidak dikenal Tuhan. Prinsip kebenaran, kejar kekudusan supaya kita melihat Tuhan. Itu gak bisa diganggu gugat. Kalau hidupmu hari ini kejar kaya, saudara dapat semua kekayaan, kenikmatan, saudara dapat kebahagiaan di dunia. Tapi suatu kali saudara tidak melihat Tuhan, itu berarti Tuhan bilang nih, enyalah. Engkau gak ada tempat dalam kerajaan Allah. Makanya lebih bersyukur yang dalam mengalami proses, tapi hidupmu lagi dibongkar, direnovasi, dimurnikan. Supaya kelak kita menikmati sesuatu yang paling luar biasa berharganya, yaitu keselamatan. Amin. Nah, kita lihat dulu ya. Kita percaya hari-hari ini jangan sampai saudara hidup tidak ngerti. Nah, kita lihat di Yohanes 6 ayat 26. Kita baca terlebih dahulu. Ya, Yohanes 6 ayat 26. Pastikan kita tetap jadi seorang hamba yang didapati setia. Tuhan, apapun terjadi, kalau memang keuanganku sampai hari ini belum pulih, tapi itu sesuatu yang baik buat alatmu untuk memurnikan hidupku supaya aku belajar setiap hari untuk kejar perkenanan Tuhan supaya suatu kali Tuhan kenal saudara dan saya. Amin. Baca Yohanes 6 ya ini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Berapa banyak orang cari Tuhan cuman seputar roti kenyang sukses. Tuhan, ada orang yang berkata gini, saya ketemu seseorang yang waktu itu ibadah pagi ya. Pokoknya jam 6. Dia sudah rajin itu. Saya pikir, rohaninya pasti rohaninya luar biasa ya. Terus tiba-tiba setelah pulang, ibu rajin ya gini. Tahu jawabannya apa? Iya, kalau enggak rajin itu saya itu sudah pernah ngalami. Ngalami apa? Kalau saya itu enggak datang ibadah 1 kali, buka toko itu sepi loh 1 minggu. Omset itu bisa turun drastis. Makanya kalau sudah minggu saya tetap rajin supaya 1 minggu itu omsetnya naik. Jujur, ini orang banyak. Orang cuman gak datang wajib. Saudara cuma ngelakuin rutinitas tanpa saudara cari siapa sih roti kehidupan. Saudara cuma butuh roti yang bisa mengenyangkan saudara di dunia ini hanya untuk urusan berkat, nyaman, bahagia. Seputar materi seperti orang dunia. Orang dunia memasih standar kalau bahagia itu uang banyak, makin kaya makin bahagia. Tapi buat hidup saudara dan saya, waktu saya cari Tuhan hanya untuk pemulihan rumah tangga saya, waktu ayat ini datang dalam hidup saya. Tuhan bilang gini, Eli, kamu mungkin belum dapat kembali pemulihan rumah tanggamu yang targetmu bahagiamu. Tapi kamu sudah dapat roti kehidupan itu jauh lebih berharga. Saya sadar saudara. Daripada hidupmu sukses nyaman tapi engkau gak dapat roti yang sesungguhnya roti hidup adalah Yesus. Jauh lebih baik hari ini engkau usahamu sepi, usahamu masih pailit. Tapi engkau mulai sungguh-sungguh bertemu dengan roti kehidupan. Itu jauh lebih bahagia. Makanya standar kita jangan sampai datang ke tempat ini cuman cari roti mengenyangkan dirimu, enggak. Tapi datang ke tempat ini karena saudara kepingin ketemu roti kehidupan. Selama-lamanya yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah kita lihat berikutnya Amsal. Nah ini pilihan hidup Amsal 8 ayat 17 sampai 18.
Ya, saudara percaya datang ke tempat ini, yuk berikan waktu buat Tuhan untuk saudara pulang, saudara dapat sesuatu. Jangan ketika datang saudara tidak siapin hati, ya datang dengan sakit hati, datang dengan rasa marah, itu semua kalau kita mau datang sama Tuhan, semua sampah itu dibersihkan. Aku, lihat ya, mengasihi orang, apa? Yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan. Berikutnya, kekayaan, kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buka berikutnya Matius 16, saudara percaya? Hari ini saudara mengasihi Tuhan. Orang kalau mengasihi Tuhan, Tuhan itu jauh. Saudara tidak perlu yang namanya cari berkat, cari kekayaan. Kalau hati kita tulus mengasihi Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan orang-orang yang dikasihinya itu sesuatu yang lebih berharga. Amin. Sesuatu yang besar akan kita dapatkan. Berikutnya, Matius 16 ayat 24 sampai 25. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia apa saudara ada kata? Harus. Tidak bisa ditawar-tawar. Makanya orang bilang gini, Bu Eli kenapa ikut Tuhan itu semakin setia, semakin sungguh-sungguh banyak Bu Eli. Hidupnya enggak tambah muda Bu Eli, tambah sulit. Kenapa? Karena setiap saudara ketika mengambil keputusan, saudara ngikut Kristus. Makanya saya bilang kalau ada hamba Tuhan yang khotbah, ikut Kristus nyaman, enak 2 kali lipat, itu salah. Saudara kalau lihat Ayub 2 kali lipat tapi bonyok dulu saudara. Enggak ada yang namanya hasil 2 kali lipat tanpa proses. Enggak ada sesuatu yang diberkati lebih kalau saudara hari ini enggak mau ikut Kristus. Itu pikul salib sangkal diri. Begitu saudara ngambil keputusan, yes aku terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Memang selamat tapi ada syarat paketnya harus rela pikul salib sangkal diri. Gak ada orang yang protes, Tuhan makin setia, tambah Tuhan hidupku belum satu masalah selesai. Datang berikutnya, ya itu realita. Tapi percayalah, lihat ayat berikutnya 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia justru memperoleh. Pengorbanan kita, buka PowerPoint-nya. 3 hal, yuk. Makanya hidup ini harus prioritas pilihan hidupmu apa. Kalau memang mau ngikut Kristus, bukan ini. Oh iya betul. Yang pertama, pilihan hidup kita harus tahu. Kita ini mengasihi Tuhan otomatis benci dosa. Gak bisa kita hari ini nyaman dosa mau jalani mengasihi Tuhan. Gak bisa saudara. Ini jelas 2 yang berbeda. Tuhan itu jelas benci dosa. Musuhnya Tuhan itu dosa. Kalau saudara nyaman dosa, saudara sedang mengambil posisi, saudara memusuhi Tuhan. Tangkap ya. Sering kali orang Kristen tanpa sadar ya, dia tetap tipu-tipu jalan ya, korupsi jalan ya, menfitnah orang jalan, tapi rajin ibadah, rajin pelayanan. Pelayanan jalan, menipu orang jalan, menyusahkan hidup orang jalan, suka maki orang jalan, enggak bisa. Sementara kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan jelas. Musuh Tuhan itu adalah dosa. Begitu kita nyaman dosa, kita bukan mengambil posisi jadi pengikut Kristus, tapi kita adalah musuhnya Kristus. Gimana hidup mau diberkati terus? Kalau hidupmu sendiri menjadi posisi musuh. Yuk kita hari ini jadilah sekutunya, sejalan dengan Kristus. Hari ini orang yang mengasihi akan dikasihi.
Tapi waktu saudara memusuhi Kristus dengan hidup nyaman dosa, saudara tidak akan pernah lihat jalan hidupmu arahnya dibawa naik. Kita hari ini walaupun sesusah-susahnya hidup kita, kenapa? Karena Tuhan itu lagi renovasi. Supaya orang yang tadinya hidup nyaman dosa mulai dibongkar topeng rohani yang kalau minggu berbicara shalom. Oh, suami istri kalau hari minggu gandengan tangan. Mobil turun dibukain. Tapi kalau sudah di rumah halilintar. Mulut kasar. Ngomong kasar, ngomong nyakiti hati, perbuatan nyakiti hati. Saya punya loh seorang yang cerita ibu sampai dia nangis, Bu. Saya tidak kuat dengan kepalsuan suami saya. Apakah saya perlu bongkar semua ini di depan Bapak Gembala? Saya bilang kalau itu dosa bongkar. Gak perlu ditutupi karena mezbah Tuhan itu mezbah yang kudus. Bagaimana kalau suamimu diizinkan khotbah sementara dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi mencerminkan kekudusan Kristus tapi hidup dalam dosa setiap hari. Dia bilang, Bu, saya tidak tahan. Kalau saya ada duduk dia khotbah rasanya dalam hati saya kudu muntah, Bu, muak saya. Yang dikhotbahkan mengasihi, saling mengasihi. Kalau sama saya, Bu, jahatnya amit-amit, Bu. Kalau ngomong sama saya, dasar bodoh, istri tidak tahu diri. Dulu kawin sama kamu penuh penyesalan, Bu. Belum lagi kasarnya, Bu, kalau memerintah saya. Tapi kalau sama orang, Bu, mulutnya manis. Dan di situ dia bilang, Bu, apakah saya perlu bongkar? Bongkar. Supaya mezbahnya Tuhan tidak dikotori oleh perbuatan orang yang berdosa. Hari itu dia bongkar semuanya. Dia bilang, saya bongkar ya, Bu. Iya, bongkar aja. Kita nggak bisa hari-hari ini hidup ya benar-benar ada posisi. Selama kita hidup, memang kita percaya. Orang bilang gini, Bu, kan enggak mungkin hidup ini bisa kudus. Iya, memang enggak mungkin. Tapi Tuhan lihat enggak setiap usaha kita. Jujur, saya masih bisa marah. Saya kalau dibikin marah, waktu saya pulang pelayanan capek, marah. Saya marah langsung, tekanan emosi saya langsung dor gitu. Tapi waktu saya teriak dor, Tuhan langsung bilang, buat apa kamu marah? Bukankah kamu hambaku? Langsung saya bilang, aduh iya. Daging dijiwit bisa ceria enggak? Jelas. Tapi waktu Tuhan ingatkan hidup saya cepat berbalik dan bertobat. Tangkap, itu jadi gaya hidup yang menjadikan pola hidup saya yang tadinya gampang marah, sekarang mulai agak ngeslow, ngerti ya? Jadi waktu mulai ingat marah memang dasarnya dia salah, Tuhan bilang gini, buat apa marah? Kalau marah tidak mengerjakan kebenaran. Jauh lebih baik engkau sabar itu mengerjakan kebenaran. Hidup mulai dilatih. Yang kedua, tekun mencari Tuhan bukan cari mamon, saudara. Banyak orang hari-hari ini di masa sukar karena kebutuhan hidup semakin naik. Sementara penghasilan gak naik-naik. Saudara mulai takut lihat tabungan yang mulai berkurang. Dan saudara mulai fokus hidupmu, waktumu bukan lagi untuk baca firman, berdoa. Kalau diajak Pak Peter, ayo doa. Enggak Pak, pusing Pak, pusing. Hutang Pak, besok jatuh tempo, bayar kewajiban. Kalau itu jadi prioritas hidupmu enggak akan lihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Percayalah, di tengah kebutuhan hidupmu yang naik, tetaplah punya iman bahwa berkat Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita butuhkan. Amin. Itu iman. Waktu kita tekun cari Tuhan nanti kita lihat hasilnya. Yang ketiga, berkorban buat Tuhan atau dunia. Saudara pilihan. Saudara mau berkorban enggak buat Tuhan? Memang ikut Kristus pikul salib sangkal diri. Ikut dunia kelihatannya enak ya. Loh, ada banyak ibu-ibu bilang gini, Bu, saya lihat ya tetangga saya. Itu Bu jadi wanita simpanan, enak loh Bu.
Bener Bu, dibelikan rumah bagus. Saya lihat sosmednya diajak ke luar negeri Bu. Lah sementara Bu kalau ingat hidup saya, katanya Bu Eli suruh pikul salib setiap bisu buta butek Bu, hidupnya tambah susah. Saya bilang Bu, kamu kejar bahagiamu di dunia ini apa dalam kekekalan? Kamu kira tetanggamu itu yang curi suaminya orang itu pencuri loh Bu, suatu kali bayar harga loh, habis loh. Belum lagi nanti surga nolak hidupnya. Kira-kira enakan mana sama ibu? Ibu pikul salib sangkal diri. Nanti apa yang ibu tabur dalam kebenaran. Ibu akan menuai pulang dengan sorak-sorai. Sampai selamanya sampai anak cucu. Jujur. Bahagia mana? Jelas. Kita jauh lebih bahagia. Walaupun dalam realitanya kita bonyok. Bonyoknya kita bukan untuk menghancurkan, karena dia lagi bongkar hidupmu supaya suatu kali ketika kita pulang ke rumah Bapak, Bapak bilang welcome anakku. Tangkap ya. Tapi kalau suatu kali saudara hari ini pulang ke rumah Bapak dan Bapak bilang ini aku gak kenal engkau, kok gak bisa lihat aku. Please gak bisa masuk, ada batasan seperti Lazarus dan orang kaya. Orang kaya sudah gak bisa naik di posisi Lazarus yang duduk di bangkuan Abraham. Ada batasan saudara, hari ini pastikan kita hidup sebagai orang benar. Yuk kita lihat supaya cepat ya. Yohanes 14, mengasihi Tuhan benci dosa. Yohanes 14 ayat 23 ya. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Hari ini orang yang taat firman itu bukan orang yang bodoh. Saya waktu setia sama suami yang gak setia, teman-teman saya semua bilang gini, bodohnya kamu, boegonya kamu, bloonnya kamu. Kamu ini ya masih banyak kesempatan. Lihat tuh sekarang ini, itu zaman COVID dulu. Orang bilang gini teman saya, kamu tahu ya banyak loh duda COVID, kamu tahu. Yang hidupnya buai, istrinya mati gara-gara kena COVID. Tapi suaminya setia. Kesempatan ini banyak duda COVID yang nganggur lagi cari jodoh. Nah ini, lo jujur, kalau hidup gak ikut firman saudara, sudah dikasih datanya, tuh rumahnya besar, pabriknya ada berapa. Enak kamu masa tua, enggak, sorry. Saya dibayar lunas oleh darah Yesus terlalu mahal hanya untuk menikmati harta di dunia. Saya tidak taat akan firman. Ketaatan saya, kematian Yesus itu jauh lebih berharga dipertahankan. Saya bilang gak apa-apa, saya rela kok pikul salib. Di balik salib tetap ada kemuliaan Tuhan yang punya value jauh lebih besar. Amin. Ya kita lihat Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Yosua 1 ayat 8. Dan renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau apa saudara? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan tidak pernah bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalam firman. Firman berkata jangan takut, jangan khawatir. Hidup takut khawatir. Saudara lihat berapa banyak orang yang mati hari-hari ini. Saya punya kenalan yang minggu lalu meninggal. Dari kaya bangkrut, bangkrutnya krut-krut. Tidak siap mental. Ya, kalau orang kaya sekali bangkrutnya bangkrut-krut. Tidak gampang. Hanya hitungan tidak berapa lama setelah dia bangkrut kena serangan jantung meninggal. Saudara lihat yang viral, yang seorang pemuda kena 30 miliar meninggal kan, kena serangan jantung. Ada banyak orang yang hari-hari ini belum mengerti firman.
Makanya kalau orang tanya, Bu, orang takut itu kan manusiawi. Iya, tapi kita ini jangan lagi hidup dalam manusiawi karena kita ini sudah dibekali firman Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Coba saudara kalau mikir takut khawatir tuh banyak enggak di Alkitab? Jangan takut akan masa depanmu hari esok. Jangan takut akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Semua itu ada saudara, apa yang kamu pakai semua ada. Jangan takut apalagi akan hari esok, semua Tuhan itu sediakan. Jangan takut akan kebutuhanmu, di mana ya kalau saudara lagi stres pusing jangan ngomong realita terus. Percayalah, nyanyi Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tangkap ya, lagi pusing, tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kira-kira kalau setiap kali kita bisa nyanyi, bisa bersuka cita, bersyukur, percayalah. Tuhan yang dengar, bukan dengar sungut-sungutmu. Dia pasti berkata buat malaikat, kirim itu bala bantuan. Di tengah susah dia tidak pernah berkata realita kehidupannya dia sulit susah. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang mencukupkan. Amin. Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat 3 hal buka kalau mengasihi Tuhan benci dosa. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan pasti dengar firman. Ya, bertindak hati-hati. Yang kedua pasti pelihara firman. Ya, yang ketiga jangan dirubah dulu. Yang ketiga yaitu akan lakukan firman. Yang tadi sudah benar. Mengasihi Tuhan, nah ini. Percayalah kita nggak mungkin bisa bertindak hati-hati. Kalau kita dengar, kita masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Didengar untuk dilupakan, enggak. Waktu kita dengar, kita simpan firman. Waktu ada masalah, kita mulai waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertindaknya hati-hati, itu kenapa? Karena setiap hari saudara sudah ngerenungin firman. Tangkep ya, kalau Tuhan bilang gini, jangan kepahitan. Saya dulu pahit. Saya dulu hidup dalam kepahitan, tapi tiap kali saya baca firman, Tuhan selalu membukakan firman, ampunilah musuhmu, doakan musuhmu, berkati musuhmu, jangan kutuki. Setiap kali itu yang saya dengar, maka saya berkata hari itu, iya Tuhan, saya akan melakukan firman-Mu. Walaupun sakitnya seperti apa, aku tetap belajar untuk mengampuni, mengasihi tanpa syarat dan tanpa batas. Maka hasilnya buka berikutnya. Apa orang kalau mengasihi firman Tuhan tadi? Berbahagia. Perjalanan hidupmu akan berhasil, beruntung. Kita hidup itu harus ngerti kata kunci. Jangan banyak nuntut berhasil, beruntung. Kalau saudara tidak pernah bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman. Saya bisa hari ini, di tengah hidup saya, susahnya hidup saya. Itu karena saya melakukan apa yang Tuhan firmankan. Saya kalau mau cerita kehidupan yang Tuhan buat dalam hidup saya itu pengen nangis, saudara. Orang kalau tahu cerita hidup saya, dari awal saya itu dibawa Tuhan tuh sudah rasanya gak punya apa-apa. Gak pinter apa-apa, gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bawa kehidupan saya hari ini tuh sungguh-sungguh di luar nalar pikiran saya. Apakah saya harus berubah jadi hebat sekolah sekolah di dunia, cari jurus gimana bisa berhasil, beruntung, gimana saya bisa jadi terkenal dan sebagainya, jadi berkat, enggak. Tapi waktu saya menjalankan yang namanya berhati-hati. Saya dengar firman, saya pelihara firman, saya lakukan. Itu salah satu bentuk orang yang berhati-hati mentaati perintah Tuhan. Tangkap ya, saudara tangkap ya, hidup ini pilihan loh. Saudara jangan salah pilih. Mau berhasil, mau beruntung, mau berbahagia, sampai anak cucu mulai sekarang diingat berhati-hati atas seluruh apa yang Tuhan firmankan. Rajin baca firman. Amin. Enggak mungkin saudara kalau enggak baca firman saudara bisa berhati-hati gimana. Yang ada saudara dengar dunia. Kalau dia baik ya baru balas baik. Kalau jahat dibaiki terus ya keset. Enggak ada. Nah ini kita mau pilih mana?
Setiap kali kalau kita dengar firman, kita akan dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang apa? Jangan kamu kalah dengan kejahatannya. Tetap kalahkan kejahatannya sejahat apapun. Kalahkan dengan kebaikanmu sebaik apapun. Amin. Yang kedua, tekun mencari Tuhan. Yuk baca 1 Tawarik 16 ayat 10 sampai 11. Satu poin lagi kita selesai ya. Pemain musik bisa siap-siap. 1 Tawarik 16 ayat 10 sampai 11. Saya agak overtime dikit ya Pak ya, supaya firman ini bisa saudara dapat. Ini jadi rema di akhir zaman. Ada banyak kunci yang Tuhan berikan buat saudara, tinggal saudara mempraktekkan aja. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang apa saudara? Yang mencari Tuhan. Berikutnya 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara datang ke tempat ini jangan cari berkat, mujizat, kesembuhan. Itu cuman bonus. Tapi yang paling utama cari Tuhan, kekuatan wajahnya. Banyak orang benar cari Tuhan, cari tangannya. Mana tangannya? Balik telapak tangan. Katanya miskin kaya balik telapak tangan. Yang dicari cuma tangan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, cari Tuhan. Berikutnya, 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. Kita baca. 2 Timotius 2 ayat 12 13. Jika kita bertekun, apa? Kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Tekun ya. Tekun, pikul salib, tekun, ikut Kristus. Dan jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. 13. Jika kita tidak setia, apa saudara? Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara buka yang 3 hal ya. Apa yang Tuhan mau buat saudara yang tekun hari ini sudah cari Tuhan, kekuatan wajahnya. Jangan pernah nyangkal. Sekalipun hari ini engkau enggak ditolong, belum ditolong. Jangan pernah menyangkal bahwa Yesus tetap juru selamat, juru penolong saudara. Amin. Yang ketiga, setia aja mengikut Kristus. Apa upahnya, hasilnya? Saudara akan lihat 3 hal. Bagaimana saudara akan bermegah, bersuka hati. Dan orang yang tekun setia mengikut Kristus akan memerintah. Ya 3 hal. Bermegah, bersuka hati, dan memerintah bersama Tuhan. Gak ada ya? Ya kalau nggak ada skip aja. Ada multimedia. Bermegah. Yang ketiga, nggak ada ya kalau ada aja. Yuk, yang ketiga berkorban untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Ya ini ayat yang terakhir. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup, siapa? Kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Saudara sudah dibayar lunas. Sejak kita dibayar lunas oleh darahnya, kita ini miliknya Kristus. Menghamba. Saudara misalnya saudara jadi budak. Saudara sudah dibayar lunas. Kira-kira jadi budak ini menghamba enggak seumur hidup? Disuruh mati ya mati. Wong sudah dibayar lunas. Saudara enggak bisa harga mati loh kita ini. Tapi seringkali kita enggak merasa bahwa kita ini sudah dibayar lunas. Kita lebih rela jadi hambanya dunia, hambanya dosa daripada hambanya Kristus. Kalaupun sampai hidupmu hari ini tidak ditolong Tuhan. Kita tetap berkata, aku tetap setia. Aku hambamu, apapun yang terjadi. Kalaupun ngikut Kristus aku harus menderita, aku rela. Karena memang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin, 3 hal, yuk kita lihat. Bagaimana berkorban untuk Tuhan, buka PowerPoint-nya. Nah ini tadi, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, hidup sampai mati, milik Tuhan selamanya. Hasilnya apa saudara? Lihat, yuk bangkit berdiri. Hasilnya apa saudara?
akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan keadilan. Hari ini sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Tidak ada pilihan jual imanmu, tidak ada pilihan yang namanya pikul dosa. Pikul salib ganti pikul dosa. Sesulit-sulitnya hidup kita mulai hari ini buat komitmen. Apapun yang terjadi, aku tetap mau mengikut Kristus. Ya, 3 hal ya, hidup pilihan apa saudara yang ingat tadi? Yang pertama apa saudara? Bagaimana yang pertama mengasihi Tuhan, benci dosa. Yang kedua tekun mencari Tuhan. Yang ketiga berkorban buat Tuhan. Itu sudah harga mati. Tidak ada pilihan, tidak ada yang ditukar tambah lagi. Dengan kenikmatan dunia saudara jual semua ini. Yuk kita nyanyi. Tundukkan kepala. Saudara tidak usah lihat kanan kiri. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu apa yang jadi isi hati saudara hari ini. Mungkin selama ini engkau datang hanya untuk cari roti yang membuat engkau kenyang. Tapi engkau lupa ada roti kehidupan yang membuat engkau tidak akan pernah lapar lagi selamanya. Yaitu Yesus sumber kehidupan. Tuhan mau setiap saudara dan saya pulang dari tempat ini. Pilihanmu harus jelas. Engkau mencintai Tuhan, konsekuensinya juga harus benci dosa. Enggak bisa cinta Tuhan tapi saudara nyaman dalam dosa. Saudara sedang menjadi seterunya Allah. Dan pulang dari tempat ini jangan hanya terus cari mamon untuk kebutuhan hidupmu, untuk mempertahankan hidup. Percayalah, kita akan bertahan sampai pada kesudahannya ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tekun cari Tuhan. Yang ketiga, saudara harus berani bayar harga, berkorban. Pikul salib sangkal diri sampai pada akhirnya. Waktu kita rela hari ini hidup tidak seenak orang dunia, maka Tuhan akan memberikan kekayaan, kehormatan dan keadilannya buat saudara dan saya. Kita akan hidup melihat kemenangan demi kemenangan. Pastikan ketika saudara hari ini berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau berubah. Selama ini aku hidup Tuhan hanya di posisi di persimpangan. Di mana aku menjadi orang yang suam-suam kuku secara rohani. Tapi lewat teguran firman-Mu ini Tuhan. Aku bukan mau serius dengan masalahku. Tapi aku belajar di akhir zaman. Seriuslah dengan Tuhan. Seriuslah, bertindaklah hati-hati. Hari ini sesuai dengan apa yang ada di dalam kebenaranku. Jangan hari ini bertindak sembrono hanya karena engkau terlalu fokus dengan masalah. Terima kasih Bapa sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesusku
cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir kita berdiri bersama-sama. Hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, seumur hidupku.
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, memelihara hidup kami, menyertai dan melindungi kami. Dimanapun kami pergi melangkah, kami dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang membimbing menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara.